Selamat datang dalam pembelajaran penggunaan bahasa Belanda hukum dalam konteks pengadilan, konteks kejaksaan atau konteks advokat, dan bagaimana berperan sebagai pengacara atau hakim atau jaksa dalam simulasi pengadilan. Dalam materi ini kita akan mempelajari beberapa kosakata hukum dalam bahasa Belanda, frasa-frasa yang umum digunakan dalam pengadilan, dan bagaimana berinteraksi dalam peran pengacara atau jaksa atau hakim dalam bahasa Belanda. Materi ini ditujukan untuk memahami bahasa Belanda di lingkungan hukum dan mengembangkan kemampuan berperan sebagai pengacara atau jaksa atau hakim dalam simulasi pengadilan. Baiklah, ini mengenai penggunaan bahasa Belanda dalam konteks pengadilan dan berperan sebagai pengacara atau hakim atau jaksa dalam simulasi pengadilan. Baik, mengenal istilah hukum kunci. Mengenal istilah hukum kunci. Pertama, ini beberapa istilah hukum ya. Advokat atau pengacara. Advokat, stresnya ada di A. Rechter, ya. Beklaagde, getuige, vonnis, hoger beroep. Selanjutnya menggunakan bahasa formal dan baku. Misalnya frasa penghormatan. Edelachtbare heer of mevrouw. Edelachtbare heer of mevrouw. Ya, yang mulia Bapak atau Ibu Hakim. Kalau dalam surat biasanya geachte, ya, geachte heer of mevrouw. Lalu ada ucapan permintaan maaf misalnya seperti excuseert u me. Excuseert u me. Yang juga formal adalah pardon. Ya. Lalu ada frasa persetujuan, misalnya akkoord. Ya. Lalu ada frasa penolakan. Misalnya ik maak bezwaar. Ya. Baik, selanjutnya mengenai frasa-frasa umum dalam pengadilan, ya. Misalnya namens mijn cliënt. Namens mijn cliënt, atas nama klien saya. Ik verzoek het hof. Ik verzoek het hof. Ya, saya meminta kepada pengadilan. Lalu, mijn cliënt pleit onschuldig. Mijn cliënt pleit onschuldig. Ya, klien saya menyatakan tidak bersalah. Lalu ada mengenai hakim menyampaikan keputusan. Beberapa contoh kalimatnya adalah de rechtbank heeft besloten. De rechtbank heeft besloten. Ya, sloten ini menutup, tapi untuk kata Belanda hukum besloten bisa diartikan sebagai memutuskan. Ya. Na beraadslaging. Na beraadslaging. Ya. Setelah mempertimbangkan atau setelah pertimbangan. Lalu yang ketiga, veroordeeld tot een gevangenisstraf. Veroordeeld tot een gevangenisstraf. Dihukum dengan hukuman penjara. Gevangenisstraf adalah hukuman penjara. Selanjutnya mengenai
berperan sebagai pengacara dalam simulasi pengadilan. Nah, di sini simulasi peran pengacara. Jadi, melakukan persiapan argumen pembelaan untuk klien Anda, ya. Lalu mempersiapkan pertanyaan dan tanggapan selama pemeriksaan saksi. Selanjutnya adalah mengajukan keberatan atau permohonan kepada hakim, ya. Mengajukan keberatan atau mengajukan permohonan kepada hakim. Selanjutnya berperan sebagai hakim dalam simulasi pengadilan. Di sini adalah simulasi peran hakim. Jadi mendengarkan argumen dari pengacara, ya, mendengarkan argumen atau dalil-dalil dari pengacara. Lalu walaupun ini jarang terjadi di dalam pengadilan, ya, di Indonesia terutama, lalu membuat keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Ya. Selanjutnya adalah memberikan alasan bagi putusan yang diambil atau memberikan pertimbangan hukum, ya. Pertimbangan hukum bagi putusan yang diambil. Baik, selanjutnya adalah latihan simulasi pengadilan dalam bahasa Belanda. Jadi mahasiswa melihat di penugasan kelompok, ya. Jadi lihat pada penugasan kelompok. Pastikan menggunakan frasa-frasa yang relevan dalam konteks pengadilan dan bahasa formal yang baku. Baik, demikian pertemuan kali ini. Terima kasih. Dank u wel. Tot ziens.